Kurangnya penjagaan polisi membuat jumlah warga Mekah membandel dan nekat untuk melanggar protokol kesehatan meski ancaman sanksi denda menanti. Di Kota Mekah, kami mendoakan seluruh masyarakat Indonesia bisa Di Masjidil Haram banyak diimpikan umat muslim, namun di masa pandemi keinginan ini sulit untuk dilakukan, terlebih saat ini pemerintah Arab Saudi masih melarang penerbangan dari Indonesia. Namun sejumlah WNI di Arab Saudi mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan sholat tarawih di Masjidil Haram. Pemerintah Arab Saudi masih melarang masuk 20 negara termasuk Indonesia. Selama pandemi COVID-19, protokol kesehatan di Arab Saudi juga diperketat meski jumlah kasus di Arab Saudi landai. Hingga 27 April, kasus baru di Arab Saudi 1045 dengan 9 kematian. Pasutri WNI yang tinggal di Mekah, Arab Saudi membagikan pengalaman mereka. Untuk melaksanakan salat tarawih di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, warga harus mendaftarkan diri melalui aplikasi. Selama pandemi COVID-19, kegiatan berkumpul warga di Arab Saudi diperbolehkan, namun dibatasi dengan ketat. Seperti sejumlah WNI yang melaksanakan acara berbuka puasa bersama. Nah, ini sudah disambut nih sama ustadz-ustadz. Rumah kalau di Arab Saudi seperti ini, jadi satu ruang ada beberapa tingkat. Sejumlah WNI di Mekah yang berbuka puasa bersama ini terpantau melalui aplikasi Tawakalna dan Tabaut. Jika kedapatan berkumpul lebih dari 20 orang, alarm akan berbunyi dan petugas akan datang. Fungsinya harus Bluetooth aktif, selalu aktif, sehingga kita selalu, jika kita pergi kemana-mana, itu ada paparan COVID-19 itu terbaca, ada alarm seperti itu. Setelah berbuka puasa, pasutri WNI yang sudah mendaftarkan diri melalui aplikasi Tawakalna menuju terminal yang ditunjuk untuk menaiki bus yang disediakan dan wajib mematuhi protokol kesehatan termasuk mengenakan masker dan sudah divaksinasi. Jika kedapatan melanggar, akan dikenakan denda Rp10.000 atau Rp40 juta. kita harus sudah vaksin, sudah mempunyai aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dan kalaupun melanggar atau tidak mengikuti protokol kesehatan Arab Saudi tanpa divaksin terus masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dikenakan denda Rp10.000, setara dengan uang Indonesia kurang lebihnya 40 juta. 40 juta. Nah, betul. Jadi kalau masker turun ke bawah seperti ini, maka dikenakan denda juga Rp1.000. Jadi peraturan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi begitu sangat ketat. Mereka juga tidak diperkenankan membawa kendaraan sendiri ke Masjidil Haram. Di terminal inilah mereka akan diperiksa detail, mulai dari suhu hingga kesesuaian data aplikasi melalui barcode. Dan diharuskan membayar Rp20 untuk biaya bus pulang pergi. Mereka yang lolos akan diberi tiket. Setibanya di Masjidil Haram, jemaah harus membawa sajadah sendiri dan sholat sesuai shaf yang sudah diberi jarak. Berbeda dengan sebelum pandemi, sholat tarawih saat ini di Masjidil Haram dipersingkat menjadi 20 rakaat dan 1 rakaat witir. Dari Kota Mekah, kami mendoakan seluruh masyarakat Indonesia bisa melaksanakan ibadah umroh, bisa melaksanakan haji ke Kota Mekah ini dan berziarah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Kota Mekah kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We miss you Indonesia. We miss you. Digelar di Masjid Al-Raji, Mekah, Arab Saudi diserbu puluhan ribu jemaah. Kurangnya penjagaan polisi membuat jumlah warga Mekah membandel dan nekat untuk melanggar protokol kesehatan meski ancaman sanksi denda menanti. Dan berikut laporan salat Idul Fitri di Mekah dan sejumlah WNI yang merayakan Idul Fitri di Mekah, Arab Saudi. Alhamdulillah
kami sudah mendekati dengan masjid yang disebut tadi, Masjid Al-Rajhi yang berada di kota Mekah. Tapi kami harus berjalan kaki karena tidak mendapatkan parking. Salat Idul Fitri yang digelar di Masjid Al-Rajhi, Mekah, Arab Saudi diserbu 48.000 warga. Antusiasme warga terlihat dengan melubernya saf salat hingga keluar halaman masjid seluas lebih dari 70.000 meter persegi ini. Masjid yang didirikan oleh Sulaiman Al-Rajhi, salah satu bilioner Timur Tengah yang berjasa menyumbangkan 170 juta rial untuk penanganan COVID-19 di Arab Saudi ini, merupakan masjid terbesar dan terindah kedua di kota Mekah setelah Masjidil Haram. Banyaknya warga dan kurangnya penjagaan polisi membuat sejumlah warga Mekah yang datang nekat mengabaikan protokol kesehatan. Sejumlah warga Mekah kedapatan menurunkan maskernya, padahal ancaman denda jika menurunkan masker sebesar 1.000 rial atau 4 juta rupiah. Antusiasme warga tak terbendung karena tahun ini warga bisa menggelar sholat Idul Fitri setelah tahun lalu Arab Saudi menerapkan lockdown. Antusiasnya Masya Allah, sebab tahun ini adalah sholat id pasca lockdown. Jadi kalau tahun kemarin itu lockdown total, jadi tidak ada sholat id. Jadi semuanya memang tidak ada aktivitas untuk tahun kemarin. Dan alhamdulillah untuk tahun ini seluruh warga Mekah ataupun Arab Saudi tidak ada lockdown, jadi bisa menjalankan sholat id di masjid yang diinginkan. Jadi tidak ada batas macam di Indonesia harus di terdekat dari tempat tinggal. Kalau di sini tidak. Jadi kalau di sini boleh dimanapun masjidnya. Usai menjalani sholat Idul Fitri, sejumlah WNI di kota Mekah menggelar acara silaturahmi. Namun karena setiap orang di Arab Saudi diwajibkan memiliki aplikasi COVID-19 Tabaut, kegiatan berkumpul pun dibatasi. Kali ini, hanya 9 orang WNI di Mekah yang diperbolehkan berkumpul untuk berlebaran bersama. Jika jumlahnya melebihi kapasitas, alarm di aplikasi Tabaut yang ada di telepon genggam mereka akan berbunyi dan rumah mereka akan didatangi polisi. Sama seperti di Indonesia, jamuan Idul Fitri tetap ada. Namun WNI di Mekah tidak bisa menyajikan ketupat layaknya di Indonesia. Lebaran jauh dari keluarga dan kampung halaman juga tidak membuat perayaan Idul Fitri kehilangan makna. Untuk seluruh pemirsa RCTI dimanapun Anda berada, kami dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Alaina wa alaikum wa iyana wa iyyakum minal aidin wal